Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Kiki dalam video bagaimana cara pembuatan portofolio di tahun pelajaran 2022-2023. Nah, sebelum kita akan mempelajari bagaimana cara mengisi portofolio secara online dan offline, maka yang kita perlu ketahui adalah apa sih pentingnya portofolio bagi kalian? Yuk kita simak pemaparan berikut ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki bagian pertama. Kita akan memahami bagaimana pentingnya suatu portofolio ya. Mari kita simak slide berikut ini. Jadi pentingnya portofolio itu Ustazah bagi menjadi 3 ya, karena kalian penting sekali memahami ketiga aspek tersebut. Yang pertama, sebagai dokumentasi terhadap berbagai pekerjaan yang sudah pernah dilakukan. Di sini yang namanya dokumentasi, maka harus disertai dengan foto yang paling mudah untuk bisa disisipkan ke dalam portofolio secara offline maupun online. Mungkin Ustazah sedikit praktekkan ya, kalian bisa mengamati. Contohnya kalian pernah mendapatkan piala, medali, ataupun sertifikat, sedangkan kalian ketika saat itu ada momen atau foto bersama dengan penyerah medali ataupun piala tersebut. Kalian bisa menampilkan penyerahan misalkan award ataupun piala kalian bersama orang yang menyerahkan. Jika tidak ada, maka kalian bisa memberikan foto terkait piala tersebut ataupun sertifikat yang pernah kalian dapatkan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mempelajari yang kedua. Yang kedua sebagai salah satu acuan dari prestasi ataupun pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Jadi nomor 2 ini akan berkaitan dalam masa depan kalian ya, bukan saat ini. Karena bisa jadi di masa depan kalian ingin meng-apply atau mendaftar beasiswa, baik itu di dalam negeri, di luar negeri, tingkat SMA ataupun universitas, dan portofolio ini sebagai salah satu acuan prestasi apa sih yang pernah kalian dapatkan. Jadi pihak-pihak pemberi beasiswa akan melihat portofolio kalian. Dan yang terakhir nomor 3 sebagai sumber informasi, pengalaman kerja, dan hasil karya terbaik untuk prestasi terbaik yang sudah pernah kalian capai. Bisa jadi ketika kalian mengikuti lomba melukis, kalian bisa menampilkan di portofolio yaitu lukisannya dan juga menjelaskan bahwa kalian mendapatkan juara apa saja. Nanti kita akan simak ya bagaimana cara mengisinya. Nah, portofolio ini secara keseluruhan itu tidak hanya akademik saja ya, tapi non-akademik juga diperlukan. Sehingga yang perlu kalian amati itu adalah prestasi non-akademik seperti menjadi ketua kelas atau pengurus OSIS dan Garuda, kemudian pengurus Karang Taruna ataupun lainnya, dan bisa jadi yang lain-lainnya. Seperti itu. Begitu pula juga dengan lomba ataupun olimpiade tidak selalu terkait mata pelajaran, tapi bisa jadi kalian mengikuti lomba fotografi, lomba menggambar, lomba ilustrator, lomba pidato, dan lain sebagainya. Seperti itu insya Allah ya. Mari kita saksikan bersama ya. Poin kedua setelah kalian mengetahui pentingnya, kita akan masuk ke dalam bagaimana cara mengisi portofolio secara online terlebih dahulu. Di sini Ustazah sudah memiliki template portofolio kelas 7. Ustazah singkat saja ya. Di sini kan ada gambar yang seperti ini. Maka tandanya itu adalah kalian harus menginsertkan atau memasukkan atau mengupload gambar foto kalian. Contohnya, Ustazah akan menggunakan foto ini ya. Contohnya, ini Ustazah ambil dari Canva saja. Nah, ini kalian atur, misalkan besar kecilnya suatu gambar kalian atur agar tampilannya bagus ya. Di sini Ustazah mengatur seperti ini. Nah, ini udah jelas bahwa ini adalah foto diri. Kemudian di bawahnya itu ada profile. Misalkan Ustazah beri nama Anindya. Seperti itu ya. Kemudian date of birth-nya. Nah, ini bagaimana cara mengisinya? Kalian klik 2 kali,
lalu kalian isi sesuai dengan nama kalian. Contohnya Rizky Amalia. Lalu date of birth-nya itu juga sama, misalkan Ustazah isikan address, hobi, moto, phone, dan IG. Bagi Ananda yang belum memiliki akun IG, kalian bisa mengisinya dengan tanda strip. Seperti itu ya. Nah, jika kalian punya, maka kalian bisa memberikan akun IG kalian, contohnya seperti ini ya. Oke, insya Allah seperti itu. Kemudian kita akan lihat di achievement. Di sini untuk kelas 7, achievementnya karena bergabung di SMP ITN Insan Permata tahun 2022, maka kalian bisa menuliskan dengan cara seperti ini, mengubah poin A-nya menjadi ketua kelas. 7 Zainab, misalkan. Nah, yang kedua adalah menjadi pengurus OSIS. Lalu di sini juara 1 lomba pidato. Nah, kemudian jangan lupa ya untuk pengisian. Nah, seperti ini. Kita harus memperhatikan bagaimana cara mengisi dengan baik dan benar. Kemudian juara 1, terus merupakan pengurus, misalkan ya, Karang Taruna. Seperti itu juga boleh. Dan kalian bisa mengisi hal-hal yang lain sesuai dengan tahunnya. Ini juga ada yang di tahun 2023 dan 2024 yang bisa kalian isi ketika kalian kelas 8. Lalu kita lanjut ke personal traits. Maksudnya traits itu apa? Traits itu merupakan sesuatu yang kalian miliki atau keunikan dari kalian. Contohnya, aku adalah orang yang introvert. Maka kita bisa menambahkan elemen di sini. Kita pilih introvert di sini ya. Nah, misalkan Ustazah seperti ini. Nah, ini personal trait. Jadi masing-masing orang itu berbeda dan unik. Jadi kita tidak bisa menyamakannya. Lalu meskipun introvert, Ustazah itu misalkan Ustazah isi, Ustazah itu friendly. Nah, Ustazah friendly dengan memberikan gambar contohnya ya. Contohnya bisa jadi yang kalian boleh bebas ya memilihnya, asalkan ada keterangannya. Misalkan di sini Ustazah pilih ini aja deh ya, biar cepet ya. Nah, kalau tidak ada keterangan seperti gambar yang introvert itu, kalian beri keterangan khusus sendiri di sini, tambahkan judul. Nah, misalkan ini kalian ganti dengan introvert. Nah, kalian kecilkan karena ini terlalu besar, kalian kecilkan. Misalkan kalian ingin menjelaskan bahwa kalian suka warna apa-apa, kalian bisa menambahkan warna tersebut. Lalu selanjutnya precious moment. Di sini tadi seperti tadi ya, mendapatkan piala atau mendapatkan sertifikat. Contohnya, misalkan Ustazah ambil dari Canva aja ya, ini hanya mencontohkan. Contohnya gambar ini. Nah, jika kalian mendapatkan banyak medali, ini kan ada 6 foto ya. Kalau kalian tidak cukup, maka kalian boleh mengatur agar foto-foto kalian itu cukup dalam satu lembar ini semuanya. Kalau ini dirasa nggak kelihatan, kalian perlu membuatnya menjadi besar. Nah, kalian besarkan lalu diatur seperti itu. Nah, ini untuk yang online, insya Allah semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya kita langsung moving forward ke yang offline. Di sini Ustazah punya yang anak kelas 9 ya. Kelas 9 ini bergabung dengan Insan Permata, SMP ITN Insan Permata dari 2020. Maka kalian bisa mengisikan banyaknya prestasi yang sudah kalian dapatkan. Misalkan seperti tadi ya, sama ya, kalian isikan misalkan juara 1 lomba speech contest. Nah, seperti ini. Dan lain sebagainya ya. Kalian isi. Lalu terkait pengisian foto, ini sedikit berbeda dengan dokumen online yang ada di Canva. Kalian bisa melakukan insert, picture, kemudian di sini kalian memilih secara offline ya. Jadi perlu disiapkan foto-fotonya terlebih dahulu. Contohnya ya, seolah-olah ini adalah fotonya ya. Nah, ini karena Ustazah Kiki tadi belum mempersiapkan fotonya Ustazah untuk diupload. Jadi, ini misalkan fotonya kalian bisa resize
ya, agar muat di dalam kolom ini. Oke, kalau sudah muat seperti biasa tadi mengisi ini ya, diisi Rizky, misalkan dan lain sebagainya sampai bawah. Personal trait ini jika kalian tidak bisa menggunakan gambar seperti di Canva, maka kalian bisa insertkan shape, kemudian di sini ada text box. Nah, kalian tuliskan misalkan introvert, I'm an introvert, and maybe cat lover. Dan juga ya, bisa jadi kalian tambahkan tadi friendly. Nah, apakah ini harus berbahasa Inggris? Tidak, kalian bisa mengisinya dengan bahasa Indonesia ya. Selanjutnya, ini ke precious moment, sebetulnya sama saja dengan yang sebelumnya. Cuman bedanya di sini dari Canva tidak terdetek sebagai bingkai ya, tapi shapes. Nah, kalian bisa hapus terlebih dahulu ya kalau kalian tidak membutuhkan ini, dan kalian insertkan gambar precious moment kalian seperti mendapatkan piala ataupun penghargaan lainnya, sertifikat dan lain-lain, agar semuanya itu tersimpan secara rapi dalam portofolio. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini contoh saja ya, ini contoh. Seperti itu. Nah, mudah bukan? Yang harus kalian perhatikan kalau misalkan mengisi portofolio harus mempersiapkan foto-foto atau dokumentasi. Dan juga bisa jadi kalian mendapatkan sertifikat serta foto dari sertifikat tersebut. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.